Membalas suami yang main gila. Bab. Jijik rasanya jika harus disentuh dia lagi, apalagi kemarin malam aku melihat langsung bagaimana ia tengah menggagahi Sari. Tidak bisa aku bayangkan. Itunya yang habis dicelupkan ke punya Sari lalu berpindah ke milikku. Ogah. Mending aku ikhlaskan saja tuh Mas Faris sama pembantu murahan itu. Tetapi sebelum itu aku harus membalaskan rasa sakit hatiku dulu. Enak saja setelah hidup enak dariku ia mau bersenang-senang dengan perempuan lain. Mana perempuannya tidak lebih cantik dariku lagi. Mau heran tapi ini nyata. Ya terserahlah, selera dia ini. Kini kami sedang sarapan bersama di meja makan, tidak ada yang bersuara sama sekali. Semuanya pada diam seribu bahasa. Tapi ada enaknya juga ya kalau setiap hari seperti ini, rasanya rumah terasa lebih damai tanpa suara cempreng mak gembreng dan suara anaknya yang lebih mirip burung berkicau. Pusing lama-lama ngadepin mereka semua, yang pembahasannya selalu minta uang dan uang. Kenapa aku baru sadar ya kalau mereka tuh sebenarnya lintah darat. Kemarin kemana saja aku sehingga selalu dengan mudah menuruti permintaan mereka yang ini itu. Kalau dihitung-hitung mereka sudah menghabiskan banyak uangku. Ya sudahlah, sudah terlanjur ini, yang penting sekarang sudah tidak lagi, aku akan membatasi keuangan di rumah ini. Biarlah aku dikatai pelit, yang penting uangku tidak mereka gunakan untuk berfoya-foya lagi. Sudah dek. Yuk berangkat, nanti jam 11 Mas ada meeting dengan klien. Ujar Mas Faris yang sudah menyelesaikan sarapannya. Aku mengangguk lalu melap mulutku dengan tisu. Sudah Mas, ayo. Ujarku lalu berdiri dari dudukku. Mas Faris, seru Farah pada suamiku. Suami. Malas juga ya menyebutnya suamiku, tetapi mau bagaimana lagi? Kenyataannya dia memang masih suamiku. Tapi itu tidak akan lama lagi kok, setelah aku puas memberi mereka balasan atas pengkhianatan mereka maka aku akan segera menendang mereka semua dari rumahku ini. Ada apa dek? Tanya Mas Faris menoleh ke arah adik kesayangannya. Ya, kesayangan karena diantara mereka hanya Farahlah yang perempuan. Sama seperti diriku, aku yang berempat bersaudara menjadi kesayangan keluarga besar karena aku perempuan sendiri. Walau aku anak tiri, tetapi Papa Vano sangat menyayangiku selayaknya anak kandung. Tidak ada yang dibeda-bedakan dengan ketiga adik kembarku, malahan akulah kesayangan mereka karena akulah princesnya. Bersyukur sekali aku mempunyai papa sambung seperti Papa Vano. Papa Vano pokoknya aku padamu. Jadi rindukan sama papa tercintaku itu, nanti deh selesai periksa aku mampir ke rumah mama dan papa. 9. Mas, minta uang jajan. Ucap Farah menengadahkan tangannya pada Mas Faris, dimuak aku lihat wajah Farah yang dibuat-buat melas gitu. Persis seperti anak kecil yang minta uang jajan untuk beli somai yang sedang lewat. Mas Faris pun melirik ke arahku. Aku yang kebetulan sedang melihatnya pun membuat pandangan kami bertemu. Kutebak pasti ia akan memintakan uang jajan adiknya kepadaku. Karena apa? Karena sekarang uangnya sudah di tanganku. Mas Faris hanya kujatah 1 juta sehari, itu pun sudah kepotong uang bensin. Kuperkirakan uang segitu cukuplah ya, kan kalau ia sedang mengadakan rapat di restoran yang bayarkan perusahaan. Pasti uangnya utuhlah. Dek, tolong kasih uang untuk jajan Farah. Kasihan dia, seru suamiku yang ikut-ikutan memelaskan wajahnya. Idih. Dikiranya aku akan luluh gitu, yang ada aku malah jijik bambang dengan wajahnya yang sok ganteng itu. Tapi memang ganteng sih, makanya itu dulu aku sampai kepincut dengannya, hihihi. Apa?
Gak ada ya uang jajan lagi. Farah, bukankah kemarin Mbak sudah kasih uang ke kamu ya? Dan juga aku juga tahu loh kalau ibu kasih uang ke kamu sebanyak 5 juta, lalu kemana uang sebanyak itu? Apakah sudah kamu habiskan lagi? Ujarku sambil mendelikkan mata. Nah loh, Farah jadi salah tingkah kan? Heran deh, dia kok boros sekali ya? Melebihi sewaktu aku kuliah dulu malahan. Padahal ia dulunya miskin dan pasti jarang jajan yang enak-enak, seharusnya dia bisa belajar dari pengalaman kalau uang itu susah dicari. Bukan malah berfoya-foya demi gengsi. Begini nih kalau OKB alias orang kaya baru. Lupa daratan dan lupa dari mana ia berasal. Farah terlihat gusar dalam duduknya, terlihat jelas dari duduknya yang ia geser-geser ke kanan dan ke kiri. Benar itu Farah kalau kemarin ibu kasih kamu uang 5 juta? Tanya Mas Faris dengan mata membola. Sepertinya ia tidak tahu menahu soal ini. Iya Mas, jawab Farah terdengar gugup. Ya ampun Farah, kenapa bisa uang 5 juta lebih habis dalam sehari? Kamu benar-benar boros sekali. Memang kamu pikir uang itu tinggal metik di pohon apa? Ucap Mas Faris membentak adiknya. Pasti ia kesal, lah ia kesal lah. Iya saja aku jatah 1 juta sehari lah, ini adiknya malah menghabiskan 5 juta lebih dalam sehari. Memang sangat boros. Dan bodohnya aku dulu selalu menuruti segala permintaannya yang boros itu. Duh, kok jadi menyesal lagi ya? Padahal tadi aku sudah ikhlaskan kok. Ya kan memang tinggal metik Mas, tuh pohon uang Mas Faris. Ujar Farah ngawur sambil menunjuk ke arahku. Sial, nih anak, aku dianggap pohon uang. Mata Mas Faris membola melihat tingkah kurang ajar adiknya. Farah, tegur Mas Faris. Sudah Mas, Farah tidak salah kok, selaku. Terlihat Farah dan yang lain kecuali suamiku tersenyum mendengar pembenaranku barusan. Eits, tapi belum selesai ya aku bicaranya. Hehehe. Farah, memang benar kok Mas, kan kalian memang menganggap aku sebagai pohon uang kalian, benar kan? 10. Lanjutku membuat mereka semua mematung. Nah loh, kena mental kan? Tapi memang benar kok kalau kalian menganggap aku pohon uang kalian, tapi kenapa kalian seolah kaget begitu sih? Tidak cocok tahu dengan wajah antagonis kalian. Lah iya kan kalau kalian antagonisnya. Dan aku ini korbannya. Banyak kok kisah seperti aku ini di dalam novel, di mana istri yang membuat sukses suami malah suaminya berselingkuh. Benar-benar tidak tahu diri bukan? Bukan begitu sayang, kamu salah paham. Elak Mas Faris tergagap-gagap. Lupakan, sekarang ayo berangkat, telat nih dari jam janjiannya, pasti Dokter Adisti sudah menunggu kita. Seruku yang langsung melemos meninggalkan mereka. Aku tidak pedulikan lagi mereka dan terus berjalan ke arah mobil yang sudah siap di depan teras. Terdengar Farah berteriak kencang memanggil Mas Faris. Pasti Farah berteriak begitu karena tidak mendapatkan uang dari Mas Faris. Hehehe, senang aku. Setelah hampir 1 jam di dalam mobil, kini kami sudah tiba di pelataran rumah sakit. Mas Faris dengan perhatian memapahku untuk masuk ke rumah sakit. Sekilas suamiku ini terlihat seperti suami siaga yang sigap dan bertanggung jawab, tapi siapa sangka wajah alim seperti Mas Faris ternyata seorang pengkhianat. Ternyata penampilan tidak menjamin sifat seseorang. Kenali dulu orangnya baru kamu akan tahu bagaimana sifatnya. Tapi Mas Faris ini sangat apik dalam bersandiwara dalam menjadi suami setia, buktinya aku saja sampai tertipu berbulan-bulan lamanya. Entah sejak kapan suamiku ini mulai berselingkuh dengan Sari, aku juga tidak tahu. Begini Nona Alia Tuan Faris, ada masalah pada kandungan Nona Alia,
saya sarankan untuk tidak melakukan hubungan suami istri dulu sampai Nona Alia melahirkan, karena jika sampai parut Nona kram lagi itu bisa memicu pendarahan dan berakibat fatal, bayi kalian bisa keguguran. Jelas Dokter Adisti pada kami saat usai memeriksaku. Apa dok? Tidak bisa begituan. Tapi bagaimana bisa dok? Seminggu yang lalu saja istriku masih sehat dan perutnya baik-baik saja. Kami bahkan bisa begituan sampai ronde ketiga, dan istriku tidak ada masalah setelah itu. Protes Mas Faris. Ia sepertinya tidak rela jika tidak bisa lagi menyentuhku. Diam-diam aku pun tersenyum menyeringai. 11. Memang begitu tuan. Wanita hamil memang tidak stabil keadaannya, hari ini bisa saja sehat dan baik-baik tetapi entah kalau besok, bisa saja langsung ngedrop, dan hasil pemeriksaan kandungan Nona Alia sedang tidak bagus. Ada masalah yang mungkin penyebabnya ada benturan di dinding rahimnya. Ini saja tadi saya sudah kasih obat penguat, mohon kerjasamanya ya Tuan, untuk menjaga kondisi Nona. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Nona maka riwayat kita bisa tamat. Kalau Tuan Vano sampai tahu putrinya jadi drop dan akibat kesalahan Tuan Faris, maka bukan Tuan Faris saja yang hancur, rumah sakit ini pun akan hancur. Tuan Faris tahu kan bagaimana kuasanya keluarga Nona Alia. Jadi saya mohon dengan sangat untuk Anda bersabar dulu untuk tidak menggauli Nona, lagi pula tinggal sebentar lagi Nona akan melahirkan, kurang dari 2 bulan saja, ujar Dokter Adisti panjang kali lebar memberi pengertian kepada suami durjanaku. Bahkan Dokter Adisti sampai membawa nama papaku, kulirik ke arah Mas Faris dan benar saja, wajahnya sudah pucat pasi. Pasti ia takut mendengar nama papaku disebut, hehehe, kok aku suka ya lihat wajah ketakutannya. Ya sudah, ujar Mas Faris terdengar lemas dan pasrah. Dah nih laki, tidak begituan denganku sudah seperti akan mati besok saja. Padahal jika ia tidak mendapatkannya dariku ia pasti akan mendapatkannya dari Sari. Ya seperti tadi malam, ia secara diam-diam keluar dari kamar lalu menghampiri Sari dan mengajaknya main kuda-kudaan lagi di kamar tamu. Aku tambah jijai. Semua kelakuan suami dan pembantuku itu sudah terekam di CCTV yang kemarin aku pasang, bukan bermaksud mengabadikannya. Hanya saja itu aku butuhkan untuk bukti ketika nanti di persidangan. Semua seluk-beluk rumah sudah aku pasangi CCTV, tidak terkecuali, bahkan kamarku saja aku pasangi, cuma 2 tempat yang tidak aku pasangi, yaitu kamar mandi dan kamar mertuaku. Tapi kamar mertua tidak luput aku awasi, aku menyuruh Jenny untuk memasang alat penyadap di sana. Itu bertujuan untuk mendengarkan semua yang mereka ucapkan tak kala ada pertemuan sembunyi-sembunyi. Ya, keluarga suamiku itu kerap kali berkumpul untuk rapat di kamar mertua, rapat menyembunyikan kebusukan mereka tentunya. Mengapa aku memilih alat sadap? Jawabannya adalah karena aku tidak mau melihat adegan iya-iya antara kedua mertuaku itu. Jijik saja sampai aku melihatnya. Ini saja ketika semalam aku mencuri dengar kamar mereka tak sengaja aku mendengar mereka yang ternyata sedang enak-enak. Duh, menyebalkan. Andai tidak punya misi ogah sekali aku sampai mendengar cara mereka membuat adik baru untuk suamiku. Maksudnya calon mantan suami deng. Kalau begitu ini resep vitamin yang harus Nona konsumsi, kata Dokter Adisti sembari menyerkan secarik kertas yang berisi resep vitamin untukku. 12. Dengan wajah yang lesu, Mas Faris pun menerimanya. Setelah selesai semuanya, kami pun pamit pada Dokter Adisti. Diam-diam Dokter Adisti pun mengedip-ngedipkan matanya kepadaku lalu ia juga memperlihatkan kedua jempolnya. Aku pun membalasnya juga dengan memberikan jempolku dan mengedipkan sebelah tanganku. Kami pun keluar dari ruangan Dokter Adisti, sekarang kami sedang mengantri untuk mengambil vitamin untukku. Saat namaku dipanggil dan Mas Faris mengambil vitaminku, aku pun diam-diam mengirim pesan ke Dokter Adisti. Mbak Adis,
Terima kasih ya. Karena sudah membantuku. Ucapku dalam pesan WhatsApp. Klunting. Dengan cepat Dokter Adisti yang biasa kupanggil Mbak itu pun membalas pesanku. Sama-sama Al, Mbak juga senang bisa membantumu. Mbak doakan semoga semua permasalahanmu cepat selesai. Cuma satu yang Mbak pinta, kamu harus tetap waras. Jangan karena perselingkuhan suamimu membuatmu jadi stres, karena itu bisa mempengaruhi kandunganmu. Balas pesan Mbak Adis panjang lebar dan menyematkan peringatan untukku agar aku tidak stres. Ah, mbakku yang satu ini perhatian sekali. Sebelumnya aku sudah menghubungi Mbak Adisti dan aku meminta bantuannya. Awalnya Mbak Adisti menolak, tetapi setelah aku menceritakan semuanya tentang permasalahan rumah tanggaku, akhirnya Mbak Adisti pun setuju untuk membantuku. Ya, terjadilah kerjasama antara kami untuk mengkibuli Mas Faris. Mas, kenapa dengan mukamu itu? Sepet benar dilihatnya, lecek kayak kanebo kering tahu gak, ujarku bermaksud mengejeknya. Padahal aku tahu mengapa wajahnya lecek begitu, apalagi kalau bukan tidak bisa menyentuhku lagi. Lagian dia jadi lelaki banyak tingkah. Sudah ada aku di sampingnya yang cantik jelita malah dia selingkuh dengan pembantu yang jelek kucel hitam plus dekil, heran aku sama seleranya. Mbok ya kalau selingkuh itu carinya di atas aku gitu loh, lah ini sama pembantu yang di mataku tidak ada cantik-cantiknya. Kelebihan Sari hanya satu, ia punya bodi yang aduhai, bokong yang semok dan dadanya sangat montok. Besar banget tuh dada udah kayak buah semangka. Aku saja yang perempuan bisa takjub kepada Sari karena punya tet asteriska yang besar. Mungkin karena aset Sari yang sangat besar itulah yang membuat suamiku kepincut. Dasar lelaki mata keranjang. Tidak bisa lihat tet asteriska besar dikit aja air liurnya langsung netes di mana-mana. Aku tuh kesel deh, masa kita dilarang kau asteris N sama tuh dokter, ya aku frustasi lah. Mana bisa aku tuh tidak menyentuhmu sedangkan kamu cantik jelita begini dan tidur pun di sampingku. Keluh Mas Faris, nah benarkan dugaanku kalau penyebab muka lecek suamiku ini karena ia yang dilarang menyentuhku. Pikiran mesummu sudah ketebak Bambang. Ya mau bagaimana lagi Mas, ini demi anak kita, memang kamu mau ya kalau anak kita kenapa-napa kalau kita maksa melakukannya. Ucapku berpura-pura ikut sedih. Padahal mah aku senang sekali, ini kan memang rencanaku supaya aku tidak ditiduri lagi olehnya. Ya tidaklah, nanti bisa di smackdown aku sama papamu kalau sampai terjadi sesuatu padamu. Balasnya cepat. Takut juga ternyata ia dengan papaku, ya iyalah takut, papaku kan memang ahlinya dalam tarung-menarung, semua ilmu bela diri papa kuasai, begitupun juga mama. 13. Mama juga tak kalah tangguhnya dengan papa, mamaku itu sangat pandai dalam ilmu kanuragan pencak silat, walau alirannya beda, tetapi mama bisa mengimbangi pertarungan dengan papa. Dan aku pun juga sudah dididik dari kecil untuk bisa ilmu bela diri, itu bertujuan semata-mata hanya untuk menjaga diri saja, bukan untuk menjadi jagoan. Kata mama perempuan itu harus bisa menjaga dirinya sendiri, karena di zaman sekarang banyak sekali kejahatan di mana-mana. Setelah mengantarkan aku, Mas Faris pun langsung meluncur ke perusahaan. Di tengah malam, lagi-lagi aku tidak mendapati Mas Faris di sampingku, aku sudah bisa menebaknya di aman keberadaannya, ya di mana lagi kalau bukan di kamar tamu. Aku pun meraih ponselku dan membuka aplikasi yang dimana aplikasi itu nyambung dengan CCTV di rumah ini. Aku pun langsung mengklik kamera yang berada di ruang tamu. Mas, aku cinta kamu. Sedari dulu aku selalu cinta kamu dan tak pernah sekalipun aku melupakanmu. Ucap Sari bermanja-manja di dada bidang suamiku. Apa maksudnya itu? Sari bicara seolah-olah mereka sudah pernah berpacaran saja. Atau jangan. Iya Sari sayang. Mas juga masih cinta kamu,
Walau kita dulu sempat putus tapi tetap saja di lubuk hati terdalam Mas masih ada nama kamu. Mas masih mencintaimu Sari. Makanya ini Mas memilihmu untuk dijadikan istri kedua. Sahut suamiku. Sial, ternyata mereka berdua adalah mantan kekasih. Dan bodohnya aku memperkerjakan mantan pacar suamiku itu. Sial memang. 14. Sial asterisan mereka. Ternyata mereka mengibuliku dengan menyembunyikan statusnya yang mantan pacar. Ya pantaslah Mas Faris bisa selingkuh dengannya, Lawong Sari itu mantan pacarnya. Ini namanya CLBK cinta lama bersemi kembali, dan akulah yang mempermudah jalan mereka untuk bisa kembali bersama.